Welcome back. Selamat datang di video berikutnya. Materi kali ini kita akan belajar mengenai Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Kalau Anda pengen lihat websitenya, ini adalah Bootstrap. Anda bisa lihat-lihat getbootstrap.com. Oke teman-teman, apa itu Twitter Bootstrap versi 4? Sebelumnya saya lebih banyak menggunakan, selama beberapa tahun menggunakan Bootstrap versi 3 ya. Jadi ada sedikit perubahan dan agak sedikit berbeda ya. Sekarang kita lanjut mempelajari Bootstrap. Bootstrap adalah front-end component library. Orang menyebutnya juga mungkin CSS library. Pada video materi yang lalu Anda belajar mengenai CSS. Jadi Bootstrap adalah library-nya CSS. Jadi ada sekelompok orang yang kreatif menyatukan daripada sintak-sintak dari CSS plus JavaScript dijadikan satu bundle, kemudian dijadikan satu paket, kemudian dikumpulkan oleh mereka, jadilah sebuah library dan diberi nama Bootstrap. Bootstrap kita pakai untuk fast production ya, dan fast development. Jadi ketimbang satu persatu kita menggunakan CSS, lebih cepat lagi kita menggunakan library-nya Bootstrap, karena kita tinggal memanggil melalui kelas di elemen HTML kita, maka bentuk layout dan bentuk elemen yang sudah di style bisa kita dapatkan dengan instan ya. Bootstrap ini adalah open source toolkit untuk mengembangkan website aplikasi ya, dengan grid system pre-built components. Artinya pre-built itu komponen-komponen sudah dibuat menjadi satu antara CSS dan JavaScript, diikat menjadi satu komponen, kemudian ditambah juga dengan plugin yang dibuat oleh jQuery. Nah, kemudian apa itu fungsi Bootstrap? Bootstrap itu akan membuat atau membangun website kita menjadi responsif. Apa itu responsif? Responsif itu adalah sebuah layout, itu dia akan mengikuti lebar dan panjangnya browser. Ya, contohnya bila Anda menggunakan monitor screen yang lebar, dia ngikutin lebarnya screen itu. Kemudian bila Anda menggunakan monitor kecil 15 in atau 14 in atau laptop, kemudian mobile device ya, jadi dia mengikuti, menyesuaikan diri. Jadi gambarnya tidak hancur gitu ya, tidak acak-acakan ya. Seperti website zaman dulu kan lumayan berantakan gitu ya. Sekarang sudah mereka menggunakan Bootstrap untuk tampilan di device mobile. Kemudian prinsip dari Bootstrap adalah mereka mobile first web ya. Jadi mereka mendahulukan tampilan di mobile, di handphone ya, biar kelihatan lebih cantik dan rapi. Kemudian fast production ya. Kita bisa membuat layout tanpa membuang waktu banyak ya. Download Bootstrap, Anda bisa download di getbootstrap.com. Websitenya adalah ini. Kita akan pelajari satu-satu menu ya. Ini Anda lihat, Anda menu ya. Ini versinya 4. Bila ingin Anda kembali ke versi yang 3 atau Anda lebih nyaman dengan versi 3, silakan saja gitu. Untuk kepentingan training kali ini saya ingin memperkenalkan Bootstrap yang versi 4. Anda lihat cara instalasi, kemudian Bootstrap CDN. Apa itu Bootstrap CDN? Adalah alternatif daripada instalasi. Jadi daripada Anda download, kemudian men-settingnya di dalam file HTML Anda, file website atau project Anda punya alternatif untuk tidak menginstalnya, tapi ya, memberikan link ya. Memberikan link seperti ini ya. CSS-nya, kemudian JavaScript-nya. Oke. Kemudian ada official themes ya, saya kayaknya Bootstrap 4 ini lebih komersial ya. Walaupun dia free, tapi ada produk yang disisipin untuk mereka referensikan, mereka jual ya. Ya, demi sesuap nasi mungkin ya. Oke. Anda bisa langsung menuju ke dokumentasi karena dia dokumentasinya lumayan lengkap. Bila Anda lihat ke kiri, ini adalah menu ya. Kita tidak akan membahas semua ya, hanya beberapa komponen saja yang akan kita bahas di sini. Jadi teman-teman boleh mempelajarinya sendiri. Introduction adalah memberitahukan bagaimana untuk melakukan quick start. Oke. Nah, ini dia yang saya sebut CDN. Dalam project saya lebih banyak menggunakan CDN. Jadi Anda bisa ambil dari sini, dari introduction ya, quick start ya. Ini ada CSS, Anda copy link ini. Copy link ini nanti kita praktekkan ya. Jadi copy CSS ini ke dalam tag HTML ya.
Jadi di head itu Anda tempatkan link CSS ini. Khusus untuk JavaScript, kan Anda copy di sini, klik sini ya. Anda tempatkan paling bawah sebelum tag penutup body. Kenapa? Karena kode itu dirender berjalan dari atas top to bottom ya, dari atas ke bawah. Kalau CSS itu dia akan loading dulu pada saat Anda membuka sebuah website, dia akan loading dan CSS tidak masalah karena dia langsung menerapkannya pada elemen ya, DOM ya. Kemudian apabila JavaScript, kenapa harus ditempatkan di paling bawah? Karena kita nggak mau JavaScript itu load duluan. Karena JavaScript load, begitu load dia langsung action. Nah kalau dia langsung action tapi dia terus nggak ketemu HTML-nya, nggak ketemu DOM-nya, maka dia akan ngeblank, nggak jalan. Yang terload dulu adalah harus DOM-nya atau elemen-elemennya. Seperti HTML, head, seperti paragraf, dan sebagainya. Elemen itulah yang dia harus loading dulu, kemudian baru ketemu JavaScript di bawah dan akan dieksekusi, maka ininya akan jalan. Oke. Untuk gampangnya biasanya orang menggunakan yang ngeblank dia dengan indeks HTML-nya masih blank, dia akan copy ini langsung. Jadi otomatis dia sudah langsung terinstalasi Bootstrap. Anda bisa lihat-lihat sebelum kita menuju ke video berikutnya, silakan Anda lihat-lihat dulu. Nanti kita akan bahas beberapa item di sini. Nanti kita akan pelajarin apa yang ada di dalam konten, kemudian mungkin langsung ke layout, JavaScript, layout, kemudian komponen, utilities, ya kira-kira itu ya. Sebelum kita ke video berikutnya, silakan Anda baca-baca dulu. Oke, kita break dulu. Jumpa lagi di video berikutnya.